Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 rabbil alamin, wa bihi na'inu ala umuri dunya wa din, wa salatu wa salamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Mari kita bersolawat sebelum kita menginjak acara. Jadi kata Rasulullah, kalau di suatu majelis itu tanpa solawat itu dikatakan oleh Rasulullah itu menjadi majelis bangkai. Ya, jadi solawat itu menjadi penghantar terkabulnya sebuah doa juga. Ya, jadi ketika kita mau berdoa dengan yang singkat, ya minimal kita ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jadi kita solawat, ya. Jadi dengan kita bersolawat, ya nanti kita itu hajat kita itu terkabul, ya. Jadi kita itu bertawasul. Kenapa kita bertawasul? Karena kita itu terlalu banyak dosa kita, terlalu banyak kekurangan kita menjadikan kita tawasul. Apa sih itu tawasul? Tawasul itu contohnya, misalnya di sini masuk kerja karena kita nggak punya teman, karena kita nggak kenal dengan HRD, dengan siapa di dalam, dan kebetulan kita punya teman-teman orang yang di dalam, maka kita bertawasul. Misalnya bertawasul masuk kerja melalui siapa? Melalui Pak Mariono. Berarti bertawasul melalui Pak Mariono untuk bisa bekerja di Sariwarna. Nah, jadi tawasul itu penting sekali. Tawasul itu penting sekali, makanya kita itu sering kita ada kegiatan itu, kita itu sebelum kita kirim Fatihah kepada Rasulullah, kepada sahabat, kepada para alim ulama itu untuk bertawasul supaya doa kita itu terkabul. Nah, jadi insya Allah di sini saya kadang-kadang sampai di depan sini kita mau berbicara, mau tausiah apa juga kadang-kadang mikir lagi apa kira-kira gitu kan yang mau sampaikan. Tapi pada kali ini saya akan coba bakti birrul walidain. Birrul walidain itu berbakti kepada kedua orang tua, ya, berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, pokoknya orang-orang yang lebih kita hormati. Ya. Jadi dalam ayatnya wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma wala taqulahuma wala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jadi jamaah Sariwarna PT Asli Garwan yang kami cintai, yang kami hormati, bahwa semua kita adalah anak, ya. Jamaah, semua kita itu anak, walaupun usia kita sudah seberapapun, kita adalah sebagai seorang anak, ya. Karena walaupun sekarang zaman media, tetap kita juga bukan lahir dari downloadan, ya Bu. Ya Bapak Ibu, kita bukan di download kan, jadi kita melalui proses bahwa kita itu lahir melalui bapak, pernikahan orang tua kita. Maka dari situ wa qadara rabbuka la ta'budu illa iyyah. Allah memerintahkan kita untuk menyembah Allah dan menyekutukan Allah, dan perintah kedua dari Allah itu berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Ya, berbuat baiklah kepada orang tua kita, guru-guru kita, atau atasan kita, selama beliau-beliau tidak menyuruh untuk berbuat yang tidak baik.
ya. Apalagi untuk berbuat syirik. Jadi Allah itu memerintahkan berbuat baik kepada Allah. Allah memerintahkan menyembah kepada Allah, jangan menyekutukan Allah, dan perintah kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Wabil walidaini ihsana. Jadi di situ dibilang jangan sampai kita berkata kepada kedua orang tua kita. Karena ketika kita sudah berkata itu sudah menjadi bagian daripada ciri-ciri anak yang durhaka. Padahal doa kita terkabul itu atas izin, atas ridho kedua orang tua kita. Jadi begitu mulianya orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga perintahnya Allah itu memerintahkan setelah menyembah Allah, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Dan apabila orang tua itu dalam pemeliharaan kita, mungkin orang tua sudah sepuh, karena dalam ayatnya juga setiap kita manusia itu ketika sudah melewati umur, dia akan kembali lagi menjadi anak-anak secara sifat. Ya. Barangkali sini mungkin ada yang orang tua sedang dalam pemeliharaannya, ya. Dalam ayatnya bunyinya seperti itu, maksudnya orang tua itu ikut dengan kita, berbuat baiklah dengan beliau. Karena memang untuk menjaga orang tua itu ibarat kita itu seperti Quran yang sudah rusak. Quran sudah rusak, mau ditaruh di bawah kita dosa. Ya. Mau kita serba salah. Jadi kita jaga Quran itu sampai dia usang sendiri. Dan jamaah Sari Warna Seligaramen yang kami hormati, yang kami cintai, bahwa orang tua memelihara kita, orang tua membesarkan kita, orang tua punya cita-cita supaya anak-anak itu menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang soleh dan soleha. Orang tua memelihara kita, orang tua membesarkan kita, orang tua punya cita-cita, punya doa itu semoga anaknya sukses, semoga anaknya menjadi anak soleh, soleha, pokoknya yang baik-baik. Tapi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ketika kita, orang tua dalam pemeliharaan kita, yang ada dalam benak kita itu, ketika orang tua sakit sudah dibilang mungkin sudah waktunya. Ketika orang tua mungkin batuk-batuk mungkin sudah hampir tiba. Jadi seolah orang tua kita mengasuh orang tua itu hanya menunggu kematian. Jadi sering sekali kita mendapati bahwa ketika kita itu mengasuh orang tua itu seolah-olah itu kematian orang tua itu seolah-olah ditunggu. Padahal sebaliknya, bahwa orang tua itu mengasuh kita itu, doanya itu bagaimana anak-anak itu menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang soleh-soleha, menjadi orang yang sukses dan sebagainya, doa yang baik-baik semuanya. Jadi ketika semua kita ada dalam orang tua yang dengan kita, berbuat baiklah dengan orang tua kita. Ya. Jadi berbuat baiklah dengan orang tua kita, jangan sampai disia-siakan. Jaga perasaan orang tua kita. Ya. Karena setiap kita adalah anak dan setiap kita adalah orang tua. Kita hari ini mungkin ada yang sudah punya cucu, termasuk saya sendiri. Ada juga yang masih anak-anak juga. Tapi kita semua adalah lahir dari orang tua. Kita bukan seperti Nabi Adam yang tiba-tiba diciptakan, diciptakan oleh Allah, jadi dia nggak punya bapak, nggak punya ibu, tahu-tahu ada.
Dan kita juga bukan seperti Mr. Bean yang ketika ada lampu tahu-tahu mentrok di situ ada kita di situ. Dan kita juga bukan seperti di download, download dulu, baru keluar kita. Kita melalui proses, melalui didikan kita, makanya kita ada doa untuk orang tua, ya. Doa orang tua itu kita itu minimal 1 hari itu 5 kali, karena kita ngitung sholat 5 waktu, ya. Untuk supaya dari doa itu menjadikan kita itu termasuk orang-orang yang soleh dan solehah. Jadi ada satu riwayat ketika mayit itu sedang dicambuk sama malaikat, terus malaikat itu berhenti mencambuknya. Si mayit itu bertanya, wahai malaikat, kenapa engkau berhenti mencambukku? Ada anak-anakmu, ada anak turunanmu yang sedang beristighfar kepadamu. Jadi istighfar kita itu meningkatkan derajat orang tua kita, meningkatkan derajat mayit. Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Setiap hari saya tidak mungkin puluhan kali akan membaca doa Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Karena doa itu Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira itu doa untuk meningkatkan derajat orang tua kita, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Dan terkhusus itu apabila orang tua kita sudah meninggal, sangat-sangat menunggu doa dari anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang tua mayit itu hanya menunggu doa dari anak-anaknya. Jadi ketika kita itu menjadi hari ini, kita itu mungkin di sini perbuatan kita kurang baik, itu akan di-share juga ke sana. Tanpa pakai Bluetooth, langsung share ke sana. Langsung ke-share sama orang tua kita, menjadikan orang tua kita juga mendapatkan jariah. Kita ada amal jariah, kita juga ada dosa jariah. Amal jariah barangkali ini kita sudah ada infak, terus diminum ini, menjadikan energi, orangnya mengaji, orangnya apa, menjadikan amal jariah. Dosa jariah seperti apa kira-kira? Ketika kalian mungkin tolong-menolong dalam kejahatan. Tolong-menolong dalam kejahatan, contohnya mungkin kalian memberikan sesuatu hal yang memang berpotensi, yaitu untuk perbuatan dosa-dosa dan dosa. Jadi kita ambil contoh sekarang masing-masing insya Allah semua punya gadget. Gadget itu bisa menjadi penolong kita di akhirat, ya. Dan gadget itu juga bisa menjadi yang menjerumuskan kita nanti menjadi saksi kita di akhirat nanti. Jadi ada satu dalil yang sangat populer, ya. Rasulullah mendengar terompaknya di sorga. Mendengar terompak Bilal di sorga. Jadi Rasulullah itu bertanya, ya Allah, terompak siapa yang aku dengar di sorga itu? Terompak Bilal bin Rabah. Apa amalannya Bilal bin Rabah sehingga sendalnya itu sudah terdengar di sorga, orangnya masih ada. Orangnya masih hidup, tapi sendalnya sudah terdengar, sudah menunggu di surga. Amalannya itu, dia selalu sholat wudhu. Jadi setiap habis wudhu, dia sholat sunnah wudhu. Jadi sholat sunnah wudhu itu dilakukan oleh Bilal. Karena Rasulullah bertanya, wahai Bilal, amalan apa yang kau perbuat? Engkau punya amalan apa sehingga terompakmu sudah terdengar di surga? Jadi Rasulullah bertanya kepada Bilal. Jadi saya tidak pernah lupa mengerjakan sholat sunnah wudhu
Jadi mengerjakan sholat sunnah wudhu itu trompaknya itu terdengar di surga. Dan di sini yang kita ambil pelajarannya adalah kita punya gadget. Gadget kita kira-kira nunggu di surga atau nunggu di neraka kira-kira itu jamaah? Halo, assalamualaikum. Kira-kira gadget kita itu sekarang lagi nunggu di mana? Amin, alhamdulillah. Yang gadgetnya nunggu di surga di neraka itu hari ini nggak hadir ya. Insya Allah jamaah sini semua gadgetnya sudah nunggu di surga. Karena apa? Amin Allahumma amin. Karena nguploadnya yang baik-baik. Nguploadnya ngajak yang positif. Bukan ngupload kucing garong. Jangan tersinggung ya. Kucing garongnya nggak hadir hari ini. Ya. Nguploadnya cinta satu malam. Nah, kalau cinta satu malam ya boleh lebih itu caranya. Ya. Nah, jadi uploadannya itu yang baik-baik. Ya. Jangan ngupload lagi makan bakso di-upload. Ya. Kasihan orang yang nengok statusmu lagi makan bakso, dia barangkali lagi lapar. Waduh, temen konserkus lagi makan bakso, aku rumangan, kan? Malah orang duduk pula itu. Karena duduk rapuh. Ya. Jadi jangan sampai ngupload itu lagi makan-makan. Nggak ada faedahnya. Biasanya yang diupload itu biasanya yang jarang ya. Ya. Yang jarang dilakukan biasanya diupload kan? Nggak pernah ke pantai, tiba-tiba ke pantai diupload fotonya gitu kan. Karena jarang ke pantai. Iya kan? Ya nggak apa-apa sih. Lagi pengajian diupload karena mungkin jarang pengajian gitu kan ya. Maka sebulan sekali jadi jarang. Ya kan? Tapi lagi pengajian diupload mengajak. Ya, tujuannya mengajak. Bukan tujuannya itu lagi pamer saya lagi ngaji loh gitu. Ya upload alhamdulillah hari ini ada pengajian katanya kan. Jadi mengupload biar HP kita itu menunggu di sorga seperti sendalnya Bilal, uploadlah yang baik-baik. Bikin status yang mengajak berbuat baik. Jadi mulai hari ini tobat nasuha ya, nguploadnya yang baik. Karena kita harus ingat gadget kita itu mau nunggu di mana? Mau nunggu di sorga atau nunggu di neraka? Jadi ketika mau pasang status tuh ingat, kira-kira kamu nunggu di mana nih nanti nih? Ya. Jadi nanti kalau misalnya jamaah sini yang sudah pada ngaji, nanti ada temennya itu nguploadnya jelek, dibalas. HP-mu itu lagi nunggu di surga, nunggu di neraka gitu ya. Diganti tuh statusmu gitu ya. Ganti yang baik biar HP-nya itu nunggu di surga. Amin amin Allahumma amin. Jadi kita kembali ke birrul walidain itu ya, kita jadi lari. Birrul walidain itu kita untuk berbakti kepada orang tua, untuk kita menghormati orang tua itu sampai sehalus sekali. Hanya bicara itu nggak boleh. Untuk bicara kepada orang tua itu nggak boleh. Sampai dalam sholat, saya sendiri pas lagi pulang kampung, lagi sholat duha dipanggil. Saya tinggalin sholat duhanya, saya batalkan. Adik saya bertanya, loh mas kok sholatnya berarti itu orang tua manggil, nggak boleh. Jadi ketika kita lagi sunnah, dipanggil orang tua, tinggalkan sunnahnya. Penuhi panggilan orang tua dulu. Kecuali kita lagi sholat wajib. Jadi dalam satu riwayat itu ada riwayat seorang ahli ibadah, ahli ibadah itu sedang ibadah dipanggil oleh ibunya. Namanya Juraij. Wahai Juraij, dipanggil ibunya. Karena dia merasa sedang ibadah, santai ibadah terus, mungkin zikir, mungkin apa. Ini sunnah tapi ya maksudnya ya. Mungkin lagi zikir, mungkin apa. Dipanggil lagi kedua kali, wahai Juraij. Dia juga tidak menjawab. Dia ahli ibadah.
Dan di situ di kelompok situ itu menjadi panutan. Dipanggil ketiga lagi, wahai Jurej, nggak nyaut juga. Jadi seorang ibu itu bergumam, bukan mendoakan, bukan mendoakan, bergumam. Ya Allah, jumpakan si anakku ini sebelum meninggal sama wanita tunasusila. Bukan untuk ini ya, bukan bermaksud, tapi jumpakan sebelum meninggal supaya jumpa dengan wanita tunasusila. Itu gumam dalam hatinya. Allah kabulkan itu. Jadi dalam suatu riwayat ada seorang penggembala perempuan dengan penggembala laki-laki. Seorang penggembala perempuan itu suka dengan si Jurej. Dia datang merayu Jurej, tapi Juretnya menolak. Karena sakit hatinya, dia berbuat zina dengan sesama gembala sampai hamil. Begitu sudah hamil, dipanggil sama satu kampung. Siapa yang menghamilimu? Yang menghamiliku Jurej. Difitnah. Yang menghamiliku Jurej. Jurej dipanggil. Apakah betul engkau menghamili si fulan ini? Tidak. Tempat ibadahnya dibakar, semuanya dirusak. Sampai terakhir stop dulu, tunggu si anak ini lahir. Jadi begitu anak ini lahir, baru dicucuk pusarnya sama si Jurej. Sopo bapakmu? Nek Jurej mau Jawa. Siapa orang tuamu? Dicucuk. Jadi dalam satu riwayat di dunia ini ada 3 anak bayi yang bisa bicara yang sangat populer, Nabi Isa. Ya, pernah dengar ya? Nabi Isa masih bayi bisa berbicara. Ya. Dan sahabat Jurej. Satunya lagi saya lupa. Sahabat Jurej. Jadi si anak kecil ini dijuluki sebagai sahabatnya Jurej. Anak kecil walaupun lahir dari perzinahan, dia nggak punya dosa apa-apa, dia nggak punya salah apa-apa, jadi jangan hakimi, oh ini anak ini, itu ini, nggak bisa. Yang punya salah orang tuanya, dia punya hak kemerdekaan untuk menjadi orang soleh, untuk menjadi presiden, untuk menjadi apapun. Baru mau dibangunkan lagi tempat ibadahnya. Karena dia sudah mengatakan, saya anaknya seorang penggembala. Dikonfirmasi penggembalanya, ya ini anakmu atau anak donotan? Ya anak saya katanya kan. Nah, baru dibebaskan Jurej itu dari tuduhan. Jadi kita mengambil pelajaran dari betapa tingginya nilai seorang tua itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jurej tidak berdoa supaya anaknya itu menjadi anak yang jelek, menjadi anak yang ini itu, tidak. Ibunya tidak berdoa seperti itu. Tapi ibunya hanya bergumam dalam hatinya, pertemukan dengan wanita tunasusila sebelum dia ajal menjemputnya. Ya. Jadi begitu tingginya nilai orang tua kita itu, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketika kita sedang beribadah sunnah dipanggil orang tua, berhenti dulu. Sedang sholat duha, sedang baca Quran, sedang wiritan, dipanggil orang tua, wajib hadir. Apalagi kita hanya sedang mencetin, nah jamaah tahu ya, apalagi kita sedang mencetin HP, dipanggil orang tua, tanggung katanya. Ya, begitu ya. Nah, mulai sekarang dihilangin, ya. Sedang menghadap kepada Allah, sedang melaksanakan sholat sunnah, sedang melakukan ibadah-ibadah sunnah, dipanggil orang tua, berhenti dulu. Penuhi panggil orang tua dulu. Tapi bukan sholat wajib ya. Bukan sholat wajib ya, bukan yang wajib ya, tanda kutip ya. Sama ketika saya di PT sini. Saya kurang lebih kadang jam 8 saya ada ke toilet. Kadang-kadang pagi-pagi sebelum waktu saya ke toilet. Sampai 3 kali lebih orang tanya saya. Kok duhanya telat kan? Bu, saya bukan duha gitu.
Ada sampai gini lagi tanya, yang ekstrim. Sekarang setelah pergantian begini masih bisa sholat duha katanya. Saya dari toilet. Ya. Jadi saya jawab, tiga-tiganya saya jawab, Ibu, Mbak, tapi dengan waktu yang jauh ya. Sholat duha di PT itu haram hukumnya. Ini saya sampaikan juga ya. Sholat duha di PT haram hukumnya, terutama jam kerja. Kenapa? Di sini kewajiban kita adalah bekerja. Jadi jangan sampai meninggalkan kewajiban, mengerjakan yang sunnah. Bisa dipahami, Ibu, Mbak, Bapak? Bisa ya? Jadi jangan sampai kita meninggalkan suatu kewajiban, kita mengerjakan yang sunnah. Bapak Ibu di sini punya anak nggak dirawat, anak tetangga malah dirawat. Salah apa salah? Ibu-ibu punya suami nggak dirawat, malah suami orang di kok aku suaminya nggak dirawat, malah kerawat suami orang. Yeah. Di rumah baunya bau remason, bau esker, ketika keluar bau wangi. Untuk siapa? Untuk orang. Salah apa salah? Ya wangi-wangi, tapi ya jangan kelewat-lewat banget ya. Ingat ya, ketika seorang perempuan itu melewati seorang laki-laki, dia tercium bau harumnya itu terhitung dosa zina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, kalau emang apek banget ya di inilah, tapi dikit aja. Jangan sampai udah 10 meter masih cium baunya. Ya, jangan sampai ya. Tapi insya Allah yang kayak gitu hari ini gak berangkat ya. Ya jadi ada sebuah kewajiban-kewajiban yang jangan sampai kita tinggalkan. Ya. Dosa-dosa yang kita cuma kecium baunya atau mungkin megal-megol jalannya menjadikan dosa juga. Ya. Sekarang lagi tren ada baju tunik, saya Allah. Baju tunik masih oke lah ya, baju tunik mungkin kulotnya panjang. Sekarang itu celana tunik. Tahu celana tunik? Cingkrang. Yang suruh sunah cingkrang itu laki-laki. Sunah ya, saya nggak cingkrang ya, segini kan. Tapi ini perempuan itu cingkrang. Dan nanti dibakar sana ya. Jadi yang hari ini mungkin masih punya celana cingkrang, besok diperbaiki lagi ya, dipanjangin lagi ya. Ya. Itu nggak ada sunahnya, yang disuruh sunah cingkrang itu laki-laki pakai celana sampai ngesot-ngesot. Ini yang perempuan itu pakai celana apa tadi, tunik ya. Ya. Ya, kita di sini memang saling mengingatkan. Kenapa saya ingatkan? Karena itu memang yang kita hari-hari kita lihat. Saya paling berani dengan anak-anak saya tentunya ya, dengan yang dikenal. Misalnya kadang gini ngebuka gitu kan ya, buka kancing satu dia nggak pakai jemur. Saya bilangin, kamu boknya jemur BH, boknya teh copot sih, kalau dikira ada tenggo, loh. Nah ini bukan ini ya, saya gagah banget. Ini serius. Saya kadang hanya ngomong itu ya, karena saya ngomong begitu, saya berdiri sebagai orang tua. Bukan lagi berdiri sebagai atasan. Berdiri sebagai orang tua, saya selalu mengingatkan itu yang terbaik. Karena yang saya pikir itu apa? Kalau saya meninggal nanti di sini akan kirim Al-Fatihah. Khususan ila dotin Al-Fatihah, 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 gitu kan? Bukan, tunggu dulu, masih hidup sekarang ini semangat banget. Nah kalau saya sudah meninggal nanti kan ada kirim Fatihah, ada ingat, ada pahala jariah.
Pahala Jariah mengingatkan, oh hari ini diingatkan, katanya jangan sampai pakai celana tunik. Hari ini diingatkan kalau menjemur BH itu ya di tempatnya, jangan sambil dipakai. Jadi fenomena-fenomena ini kita saling mengingatkan di sini untuk kita itu ya apa yang kita lihat. Memang saya lebih suka membicarakan apa yang kita lihat sehari-hari. Ya. Jadi tadi ngomongin ada kewajiban dan ada sunnah. Ketika seorang perempuan keluar dari rumah, malah kadang-kadang suaminya bertanya, mau kemana kok wangi banget katanya. Nah kalau suaminya bertanya mau kemana wangi banget, berarti selama ini berarti kalau ada suami kalau nggak kemana-mana berarti apok banget gitu ya. Biasanya bau fresh care, kok ini bau wangi-wangi, mau kemana katanya. Nah, jadi dibalik, bukan dibalik juga lah ya, tapi keluar yang netral juga lah, paling tidak kalian juga biar suamiku nggak malu, saya juga dandan yang rapi. Jadi biar suami saya nggak malu, dandan yang rapi, bukan dandan yang seksi. Ya, kalau dandan seksi itu kira-kira dosa jariah atau amal jariah atau dosa jariah tuh? Dosa jariah ya. Dosa jariah, nanti dia sampai di rumah masih terngiang-ngiang lihat kalian begol-begol gitu kan. Saya kadang-kadang lagi perjalanan, saya sebetulnya sudah menghindar, tapi kadang-kadang istri saya kasih tahu, ya Allah itu pakai baju kayak gitu. Nah, saya juga udah ngindar-ngindar gitu kan. Istri saya kasih tahu. Kadang-kadang kita ngindar, tapi sebagian teman-teman bukan ngindar karena ada istri makanya dia pura-pura nggak lihat gitu kan. Nah, jadi kita itu inilah kita bisa dari diri kita itu, dari casing kita perbaiki casing kita ya. Kadang kita lihat orang pakai jilbab tapi ya kayak brompos itu apa ya, kates apa itu nangka ya, bletot sana sini gitu kan, kasihan pahanya itu ngejerit loh, sakit katanya ini. Pakaian dalam yang harusnya dipakai di dalam menjadi sudah biasa dipakai di luar. Nanti lama-lama kalian kayak Batman, kolornya di luar. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita evaluasi diri kita untuk mencari yang lebih baik dan lebih baik. Setiap dalam satu kajian, terutama di perusahaan, saya selalu mengingatkan bahwa pengajian yang sekarang ini Allah itu sampaikan kepada malaikat, wahai malaikat, apa yang sedang dilakukan di sana di kantin gedung Sariwana sana? Lagi pada pengajian ya Allah. Itulah masih ada orang yang pengajian di sana. Jadi malaikat itu ketika melihat sebuah kemungkaran, melihat kemaksiatan, itu malaikat itu langsung protes pada Allah. Ya Allah, bangkrutkan Sariwana itu. Kata Allah, lah itu lagi pada pengajian, lah itu malam lagi pada sujud, lah itu lagi pada zikir. Jadi orang-orang yang soleh dan solehah itu sudah menyelamatkan suatu wilayah, menyelamatkan perusahaan ini kata Allah. Ya, satu wilayah misalnya di situ banyak perjudian, banyak ini dan itu dan sebagainya. Malaikat juga bilang, ya Allah, timpakan azab di wilayah itu. Kenapa di situ banyak judi, banyak maksiat ini dan sebagainya? Jangan, itu Anda masih ada sekelompok kecil yang malam itu baca Quran, yang masih ingat kepada Allah. Tahun 80-an kurang lebih ya, di wilayah dekat saya sih, Banjarnegara sana, apa ya. Itu ada daerah, nanti bisa klik di Google ini. Di YouTube ada wilayah yang sorenya itu masih sama, masih rame, hingar-bingar, pagi-pagi sudah ditutup oleh gunung. Sudah rata. Kenapa bisa seperti itu? Karena di situ banyak kemaksiatan. Situ wilayahnya itu subur, makmur, ya. Tapi maksiatnya itu sudah melampaui batas. Nah, ketika sudah melampaui batas, dibalikan. Gunung itu dipindahkan, ditimpakan satu kampung ini.
Ya. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tenang aja Bu, nggak apa-apa, biar aja. Anak-anak yang sekarang ini menjadi generasi penerus, ya. Jadi saya kalau misalnya sholat itu ada anak-anak yang berisik itu, saya tuh nggak merasa terganggu karena dalam pikiran saya mereka lah generasi berikutnya. Ya, jadi rubah mindset kita, ya. Rubah mindset kita ketika anak-anak itu lagi bising di masjid, ya. Mereka lah generasi penerus, generasi masjid. Ya, coba yang di sini jelas sedang pengajian, walaupun dia main ini dan itu. Yang sini jelas, ya. Anak-anak di sini jelas, teman-teman kalian yang di sini jelas lagi dengar pengajian. Tapi yang di luar kira-kira lagi apa? Mencetin HP udah jelas. Nah, lagi dugem, duduk gemetar. Ya, mereka di rumah, di luar lagi apa? Lagi di pantai lagi ngapain? Nah, jadi yang di sini tuh orang-orang yang terpilih yang selamat hari ini. Ya, yang di sini orang-orang yang terpilih selamat hari ini. Ya, jadi bersyukur hari ini. Makanya dalam khutbah Jumat ini Bapak-bapak, ya, kenapa selalu ayatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Itu adalah panggilan dari Allah pada orang-orang yang beriman. Jadi dipanggil sama Allah ya ayyuhalladzina, itu menjadi syarat itu. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, belakangnya apa, mungkin itu menaruhnya apa dan sebagainya. Jadi semua itu untuk panggilan dari Allah, bahwa kita itu bersyukur masih dipanggil oleh Allah ya ayyuhalladzina amanu. Bukan ya ayyuhalladzina kafaru, wahai orang-orang kafir gitu. Wahai orang-orang yang zalim gitu. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, semua manusia. Jadi yang baik pun dipanggil, yang buruk pun dipanggil. Nah, jadi kembali kita kepada kewajiban, ya. Karena kita juga momennya kita semua sebagai karyawan, ya. Kerja serius. Ya, kerja serius. Ketika kerja serius, insya Allah kita akan mendapatkan yang terbaik. Dengan gonjang-ganjing perusahaan ini, ya, kita dengar ABCD ini udah cukup di silent aja, ya, gak usah dibincangkan di sini. Kita mendengar ini dan itu kepada Allah. Jadi ada ayat summa latiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim. Setan itu berjanji dia akan menggoda dari depan dan dari belakang. Wa'an aimanihim wa'an ilihin, dan dia akan menggoda dari samping kanan dan kiri. Jadi setan itu memang sudah istiqomah, ya. Makanya jangan sampai kita istiqomah dalam jelek. Ya. Jangan sampai kita istiqomah dalam kemungkaran, jangan sampai. Kita istiqomahnya dalam kebaikan. Memang kita manusia, kadang ada baik, kadang ada jelek. Jadi misalnya kalian punya suaminya lagi ada jelek, oh berarti nanti besok lagi baik, lo berarti suaminya itu manusia. Tapi kalau suaminya jelek terus, kayaknya apa ya kira-kira ya, Fir'aun. Tapi kalau suaminya baik terus, ya enggak juga. Karena yang baik terus itu malaikat. Ya, jadi dua, ya. Yang baik terus itu malaikat. Karena malaikat disuruh bersujud, ya sujud aja. Ya. Setan tuh jelek terus. Jadi ketika kalian punya suami, punya istri, oh kadang baik, kadang jelek, oh berarti itu manusia suami saya gitu, ya. Menghibur, ya. Tapi juga jangan banyak jeleknya, ya. Ketika udah agak jelek, ya istighfar gitu kan, ya. Jadi istighfar gitu kan. Oh, astagfirullahaladzim gitu, istighfar, ya. Gitu. Nah, jadi kembali kita antara wajib dan sunnah. Saya masuk sini 2017, saya suka datang cepat, saya suka pernah sholat duha di musola sini ayat. Tapi lama-lama ada ngikut, saya takut. Akhirnya saya nggak sholat lagi. Itu 2017, sekarang sudah 2025. Saya nggak pernah sholat lagi tuh. Saya takut diikutin. Karena menjadi, oh duha dulu katanya. Makanya hari ini saya sampaikan, silahkan tanya pada guru-guru. Katanya kalau di PT itu, katanya kalau lagi jam kerja sholat duha katanya haram. Tanya.
kalau kira-kira kurang klarifikasi lagi saya. Karena meninggalkan kewajiban. Ya, saya berapa kali juga konfirmasi pada orang-orang itu, orang yang kenal, saya tegur. Tapi kalau nggak kenal, saya juga harus punya etika juga gitu ya. Ya. Karena kita saling sapa itu, karena kita kenal, makanya kita itu berani negur. Sama dengan orang-orang yang di cutting atau beberapa orang yang sering ke situ, saya berani tegur. Kalau dia misalnya suka yang tadi jemur-jemur sambil dipakai itu kan, saya sampaikan. Dan di cutting itu kalau ada orang lagi minum berdiri, dia nengok saya itu udah kayak roket natif itu, langsung duduk dia. Atau minum mungkin tangan kiri langsung dia balik. Pelakunya ada juga. Jadi kita itu punya ikon. Ya. Mungkin di sini bertanya kenapa Pak Khotim itu nggak mau salaman sama cewek gitu ya. Contoh, saya kasih contoh analogi. Kalau kalian sudah wudhu, mau nggak batalin wudhunya? Nggak mau kan? Sedangkan salaman kalau bukan muhrimnya kan batal kan? Gampang sekali sebetulnya. Kenapa bisa batal? Berarti ada masalah. Kenapa bisa batal? Ada masalah karena ada sekat. Kita kadang-kadang pas lebaran itu orang sebelum orang belum kenal sudah jauh-jauh langsung di stop gitu. Kalaupun terpaksa kadang-kadang sedikit aja gitu. Nanti besoknya dia nggak mau salaman lagi alhamdulillah. Jadi ini untuk menerangkan aja ya, menerangkan bahwa kenapa sih seperti itu gitu ya. Jadi ada filosofi yang paling gampang dipahami. Kalian mau sholat, ada orang goda, nggak mau kan? Ada orang candain juga kan? Ya, ada orang candain. Saya pernah juga lagi mau sholat, udah mau naik, dicandain, saya langsung candain juga baca ayat kursi. Dia marah sampai hari ini. Dicandain saya mau dibatalin gitu kan, saya candain juga. Allahu la ilaha illallah hayyul qayyum. Gitu. Dia sampai sekarang ini masih belum sembuh marahnya. Ya, padahal udah berbulan-bulan. Alhamdulillah nggak apa-apa. Biar paham. Ya. Nah, jadi kembali kita antara kewajiban dan sunnah, kita jangan sampai kita itu salah. Jangan sampai salah kaprah ya. Ya. Dan kembali lagi ke laptopnya, kita sebagai berbakti kepada orang tua, ketika kita sama orang tua jangan sampai berdebat dengan orang tua. Salah orang tua itu nggak boleh didebat. Harus tetap tenang. Jangan sampai kalian berharap kenapa sih orang tua nggak pernah ngajak komunikasi dengan saya. Salah apapun orang tua nggak boleh disalahkan. Kita yang statusnya sebagai anak. Itu adalah etika. Ya, itu etika itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai segitunya. Jadi ketika kita berbicara dengan orang tua jangan sampai teriak, kecuali sifatnya darurat. Ya, boleh. Nah, Pak. Tapi kalau nggak ada darurat, mendekatlah. Jangan sampai ketika kita bicara orang tua itu sampai apa itu nggak boleh. Begitu halusnya itu ya. Begitu halusnya. Apa yang kita lakukan kepada orang tua kita nanti yang dengan baik, nanti anak-anak kita juga akan memperlakukan kita dengan baik. Karena apa? Kita mengajarkan suatu hal yang baik. Saya pas lagi ketemu orang tua saya pulang, misalnya saya mau ngomong kira-kira yang kurang berkenan ya, saya duduk di bawah. Saya bicara dengan pokoknya dengan menekankan betul perasaan. Saya tekankan diri saya untuk supaya itu orang tua tidak. Dan orang tua ketika orang tua itu tidak berani menegur kepada anak, itu juga salah satu ciri-ciri durhaka. Saya bicara sama adik saya, tolong sampaikan kalau misalnya ada perlu kesal orang tua jangan sampai nggak berani bicara. Saya bicara sama adik. Karena ketika orang tua itu tidak berani berbicara pada kita, ada apa? Ketika orang tua tidak berani menegur kita, ada apa? Itu menjadi salah satu ciri-ciri anak yang durhaka.
begitu halusnya. Jadi setelah dari sini ketemu orang tua, cium tangan salam dengan orang tua, jangan dengan mertua cium tangan dipeluk-peluk sama orang tua itu cuek-cuek aja, halo guys. Orang tua dengan mertua sama derajatnya, ya, ya. Tapi levelnya tetap orang tua dulu, ya. Apa yang kita perlakukan dengan orang tua, perlakukan juga dengan mertua yang sudah punya mertua. Yang belum punya mertua, semoga punya mertua yang soleh dan solehah. Yang amin yang belum punya mertua. Ini amin, amin, amin. Ini Pak Hadi ini gak ada istrinya bilang amin ya. Jadi kita itu harus bisa menempatkan posisi kita itu ada di mana. Mertua tetap dicium tangan, tapi orang tua jangan sampai nggak dicium tangan juga. Cium tangan orang tua dulu, baru cium tangan mertuanya. Kenapa cium tangan orang tua dulu baru cium tangan mertuanya? Mertua kan ketemunya kan belakangan. Memang levelnya sama, tadi mertua kan ketemunya belakangan. Memang kalian masih ada yang lahir langsung punya mertua, nggak ada kan? Nah, kan ada proses ya. Nah, jadi hubungan dengan orang tua, perbaiki hubungan dengan orang tua. Kita mau sukses, perbaiki hubungan dengan orang tua. Ketika orang tua sudah berpikirnya itu soleh-soleha, ketika orang tua itu sudah berpikir itu untuk kebaikan dunia akhirat, insya Allah orang tua itu menjadi penasehat yang paling VVIP. Kalian misalnya dijodohkan orang tua, kalau orang tuanya kira-kira menurut pandangan kita itu nggak matre gitu ya, nah ikutin lah. Tapi kalau orang tuanya matre, ya agak dipikir-pikir dulu ya. Dia baik kok gitu, saya sudah sholat istikharah dengan yang ini, tapi tetap ketemunya dia gitu kan. Kenapa ketemunya itu dengan yang kaya? Karena dia teringat waktu datang itu mungkin ngejes gitu kan ya, bawa Honda Jazz itu ya. Nah yang ini bawa Honda Beat. Nah, jadi waktu sholat istikharahnya ngejes terus kan? Nah, hati itu nggak bisa di ini. Ya. Jadi ketika kalian mungkin ada ini dijodohkan orang tuanya itu memang pandangannya itu dunia akhirat gitu. Ya. Ya kalau kurang-kurang dikit nggak apa-apa, tapi kalau kurang banyak ya dipertimbangkan nggak apa-apa juga. Ya. Ya kira-kira diajak kondangan nggak malu lah. Gitu. Jangan sampai nanti kalau punya suami mau diajak kondangan, kayaknya gimana nih jalannya di belakang satu, di sini satu gitu kan? Karena malu jalan dengan suaminya, jangan. Ya. Jadi yang tempo kemarin saya ingetin, jaga suamimu, jangan jaga suami orang. Ingat suamimu, jangan ingat suami orang. Ingat anakmu, jangan ingat anak orang. Ya. Nah. Jadi kembali kepada kewajiban lagi. Dan kembali kepada kedua orang tua kita, kalau orang tua kita sudah meninggal, dikirimin doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah meningkatkan derajat level orang tua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti tadi disampaikan, ketika si mayit lagi dicambuk, mayit berhenti mencambuknya gara-gara istighfar kita. Jangan sampai kita nggak istighfar. Ketika kita sudah banyak istighfar kepada orang tua, kita juga berharap anak-anak kita itu nanti beristighfar untuk kita ketika kita sudah meninggal. Ajarin anak-anak kita ngaji, ajarin anak-anak kita agama, sekolahkan dia yang mementingkan kepentingan agama. Jangan sampai nanti kita mati karena anaknya main HP terus, nanti sudah lagi dikubur, udah dibacain Al-Baqarah, di setel Al-Baqarah YouTube-nya ya, ditaruh di di nisan situ ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika kita mengaji, orang tua kita meninggal, dapat mereka itu orang tuanya itu pahala itu. Jadi anak-anak yang soleh dan soleh itu menjadi penyelamat orang tua. Baik yang masih hidup, terutama yang sudah meninggal. Menjadi penyelamat.
Dan bakti seorang istri kepada suami menjadi penyelamat juga orang tua. Kita laki-laki itu anak orang tuanya. Sampai orang tuanya tiada, kita tuh anak orang tuanya. Jadi dahulukan orang tua. Jadi dalam satu riwayat itu ada seorang Nabi Musa itu bertanya, nanti saya di surga ketemu sama siapa? Ketemu sama orang jual daging. Nah, Nabi kok ketemu sama orang penjual daging? Jadi saking penasaran ini Nabi Musa cari nih penjual daging di pasar, cari mana orangnya. Ketemu orangnya biasa-biasa aja. Tapi dia setelah jualan itu dia beli susu dikasihkan ke orang tuanya dulu. Setiap dia beli apa dikasihkan ke orang tuanya dulu. Jadi dijumpalah sama orang tuanya. Apa amalan anakmu ini, wahai ibu? Dia selalu ingat dengan ibunya, dengan orang tuanya. Jadi saya selalu berdoa si ibunya, ibu penjual lagi, doanya itu gini. Ya Allah, jumpakan anak saya itu dengan Nabi Musa. Jadi klop di situ. Ya, itu doa orang tua itu supaya anaknya itu dipertemukan dengan Nabi Musa. Nabi Musa kan seorang nabi, masih dipertemukan dengan penjual daging. Nah, penjual dagingnya ibadahnya cuma biasa-biasa aja, yang wajib-wajib aja. Jadi ketika kita dalam kondisi yang memang rumit, yang wajib-wajib aja. Jangan sampai kita menjalankan yang sunnah, wajibnya ditinggal salah kaprah. Ya, jadi ini ada yang sensitif. Kurasa Jamal tahu semuanya kalau pakai hijab itu wajib ya. Tahu ya? Pakai jilbab itu wajib, tahu ya? Tahu semua kan? Kalau belum tahu saya kasih tahu bahwa kita pakai jilbab itu wajib. Jadi kalau kita sudah meninggalkan kewajibannya terus kita sholat duha, kira-kira gimana? Diterima nggak kira-kira? Lah wajibnya ditinggalin. Jadi wanita itu nggak usah mikirin sholat duha, nggak usah mikirin ini itu dan sebagainya. Cukup dia menjalankan yang wajib-wajibnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Untuk kabar kita nih, anak gedung ini Bapak Taufik Trihartanto yang meninggal dan bulan pun waktu ini pun kita selingi juga mungkin sekalian menjadi penutup ya. Jadi kembali kepada orang tua ya. Ini juga sebuah ilmu juga. Orang yang sudah meninggal itu sebetulnya kita nggak doa semoga husnul khotimah itu sudah putus. Karena doa husnul khotimah itu doa ketika kita masih hidup. Itu salah satu doa yang paling dibenci sama setan. Jadi kalau kita doa Allahumma ini as'aluka husnul khotimah, setan tuh benci banget tuh. Setan tuh benci banget tuh dengan orang yang doa Allahumma ini as'aluka husnul khotimah. Karena orang yang berdoa Allahumma ini as'aluka husnul khotimah berarti dia tuh masuk surga. Sedangkan setan itu ada di neraka, makanya dibenci banget, ya. Jadi kita mungkin sekali menjadi penutup dari sini. Ini tertutup lagi. Nanti kita kirim Fatihah ya, nanti insya Allah kita di setiap pengajian nanti kita kirim Fatihah ya, kirim Fatihah untuk diri kita atau untuk orang tua kita. Kalau di sini ada bolpen nggak ya? Kalau bisa ditulis ya. Jadi ini ada di sini ini sekalian sampaikan ya, misalnya Bapak Ibu di sini mungkin perlu kita ada pengajian di rumahnya, mungkin perlu kirim doa, bisa kita undang, ya, bisa kita undang kita. Jadi nggak usah mikirin amplop, nggak usah mikirin apa, nggak usah, ya.
Gak usah mikirin ini dan itu. Kita bisa keliling. Ya Pak Ketua, ya Pak Ketua, ya Pak. Nah, jadi kita bisa keliling ke tempat Bapak Ibu di mana gitu, misalnya ngundang itu mau ke pengajian gitu ya. Dan kita juga seperti ini juga. Dari sekian banyak orang nanti diundang siapa yang bisa hadir di sana gitu. Mungkin di list juga gitu. Mungkin harinya apa? Boleh. Seperti itu ya. Ya, mau kirim doa, mungkin baru ada kemalangan atau apa, kita dan insya Allah sambil menunggu beliau menulis, nanti insya Allah di acara sedekah kurban nanti kita insya Allah saya lagi mencari ustazah ya untuk mengisi tausiah di sini ya. Nanti saya ceramah terus nanti kalian bosan dengan saya nanti itu lagi katanya ya. Nah, jadi nanti insya Allah setiap 3 bulan sekali nanti kita ada ustazahnya atau ustadznya gitu ya. Tapi kenapa saya cenderung ke ustazahnya ya karena biar sama-sama sini kan banyaknya yang akhwatnya jadi biar bisa menyatu gitu ya, bisa menyatu untuk mungkin keluh kesah mungkin atau apa dan sebagainya ya. Nah, jadi tapi intinya saya juga akan mencari kriteria-kriteria yang kira-kira itu bisa nyaman gitu ya, bisa nyaman untuk kita itu bisa ini ya, bisa diterima. Jadi Bapak di Hartono. Oke ya, semoga apa yang kita jalankan, semoga apa kegiatan kita, saya selalu berdoa ya Allah berilah kemudahan dan kesudahan pada setiap kegiatan hamba, pada setiap aktivitas hamba bernilai ibadah dan bisa diterima oleh semua orang. Jadi doa itu selalu saya sampaikan doa itu. Jadi ketika kita mau melakukan sesuatu yang kira-kira mubah, kira-kira enggak bermanfaat, evaluasi. Nah doanya tiap hari itu berdoa, ya Allah semoga segala aktivitas dan kegiatannya bernilai ibadah. Kenapa kue belok-belok kiri atuh-atuh? Ya, jadi kita ada selalu mengevaluasi diri kita. Mari kita semoga yang hadir di sini dimudahkan segala urusannya. Yang punya permasalahan segala utang piutang semoga cepat lunas ya. Habis gajian jangan lupa nyicil. Lunasnya amin itu orang belum nyicil. Semoga yang masih jomblo juga cepat dapat jodoh yang soleh soleha. Amin, aminkan untuk yang jomblo ya. Kita kirim Fatihah sambil kita berdoa juga, kirim Fatihah untuk tadi khususnya kepada Bapak Taufik Prihartono, dan kita juga nanti kita ada jeda nanti kirim Fatihah buat orang tua kita atau saudara kita atau kita ya. Nanti insya Allah ini setiap kita itu acara nanti saya akan menutup acara dengan kita kirim doa untuk orang tua kita ya, dengan kirim orang tua kita supaya orang tua kita yang lagi barangkali waktu mencari rezeki ya Allah, orang tua kita waktu mencari rezeki mungkin dia itu menghalalkan segala cara seperti kita mencari rezeki pulang berangkat pagi pulang malam untuk anak-anak yang di rumah. Begitu juga orang tua kita itu mencari rezeki dulu itu mencari rezeki dengan cara serabutan, dengan cara yang apa, moga-moga diampuni segala dosanya ya Allah. Begitu sayangnya orang tua menjadikan kita selalu harus beristighfar, Rabbi firli wali walidayya wa hamhuma kama rabbayani shaghira. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum sallallahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadratin jamila biya wal mursalin wal malaikati wa kutubi wa rusulihi wa syuhada'i wal awliya jamilina wal musannifina mukhlisina min masaril ardi illa maharabika fil bahri wal bahri sa'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Khususan illa hadratin sahabul qadir jalani qadusallahu sirau aziz jalilahul Fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Khususan kepada orang tua ya, khususan ila hadratin, sebut nama orang tua, sebut nama orang yang dikirim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahdil badri ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya terus ya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Ya Allah, selamatkanlah kami ya Allah, selamatkanlah saudara-saudara kami ya Allah, selamatkanlah kedua orang tua kami ya Allah dari agamamu ya Allah. Wasiadatan fil ilmi, ya Allah, karuniakanlah kami ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah, yang bermanfaat untuk diri kami, diri keluarga kami, dan buat kemaslahatan umat ya Allah. Wa'afiatan fil jasad, ya Allah, berilah kesehatan kepada kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah, angkatlah penyakit, siapa tahu penyakit jamaah yang angkatlah penyakitnya ya Allah yang sedang sakit ya Allah, angkatlah penyakit keluarga kami ya Allah, angkatlah penyakit saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir ya Allah. Wasiadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki, ya Allah, karunia kami rizki ya Allah, rizki yang berkah ya Allah, rizki yang halal ya Allah, rezeki yang halal ya Allah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, karuniakan ilmu ya Allah, ilmu yang bermanfaat ya Allah. Karunia kami rezeki ya Allah, rezeki yang thayyib ya Allah, rezeki yang baik ya Allah, rezeki yang baik untuk diri kami, diri keluarga kami, untuk anak-anak kami ya Allah. Ya Allah, ya Muhammad, ya Rasulullah, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Ya Allah, karuniakanlah kami keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah kami dalam agamamu ya Allah, tetapkanlah kami istiqomah dalam ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar, Allahumma azirna minan nar. Ya Allah, sungguh kami malu ya Allah, kami tidak pantas di dalam surgamu ya Allah, tapi kami tidak kuat dalam neraka-Mu ya Allah, kami tidak kuat dalam azabmu ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah segala dosa kedua orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal ya Allah. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang soleh ya Allah, jadilah keturunan kami keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.